Nah, di dalam mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik. Secara mekanik yaitu untuk tujuannya untuk memperluas permukaan makanan sehingga enzim pencernaan dapat bekerja lebih baik. Kemudian ada namanya epiglotis. Ada epiglotis di belakang lidah, itu berfungsi untuk menutup batang tenggorokan pada saat menelan agar makanan atau cairan tuh nggak masuk ke dalam sel pernapasan. Nah, nanti ada tuh si berinya itu atau anggurnya itu masuk, nanti ada dua saluran antara kerongkongan dan tenggorokan. Jadi disitulah fungsi epiglotis dalam sistem pencernaan, yaitu mendorong makanan masuk ke kerongkongan atau ke saluran pencernaan. Nah, enzim di dalam mulut itu ada beberapa enzim. Contohnya yaitu ada namanya lisozim dengan sifat yang antibakteri, yang betain menjaga keseimbangan cairan sel, bromelain anti radang, amilase itu untuk memecah pati dalam makanan menjadi bentuk karbohidrat yang lebih kecil atau menjadi maltosa. Dari mulut menuju ke esofagus. Esofagus itu terdiri dari otot dengan bentuk seperti tabung yang letaknya membentang dari faring hingga ke lambung dan sempit tadi seperti kata si anggur. Melalui suatu mekanisme yang gerakannya meremas, itu namanya peristaltik tadi itu ya, sudah dijelaskan juga di video. Kemudian gerakan peristaltik itu gerakan meremas otot bergerak secara bergantian untuk mendorong makanan ke tujuannya ke lambung. Nah, di ujung dari esofagus itu ada katup. Ada katup yang bernama sfinkter kardiak atau pintu portal. Jadi sfinkter kardiak ini bertujuan untuk mencegah makanan yang telah masuk ke lambung itu untuk balik lagi ke esofagus.
namanya sphincter kardiak. Itu bisa ada di materi, udah saya tuliskan. Jadi semua pintu tuh namanya beda-beda, harap dibaca dan diperhatikan. Lambung memiliki dinding paling tebal dan otot paling kuat, karena lambung memiliki sifat yang asam, kurang lebih 2. Jadi dia bagaimana caranya untuk menyesuaikan dengan keadaan yang ada di dalamnya. Jadi dia memiliki dinding paling tebal dan otot paling kuat dibandingkan dengan sistem organ dari sistem pencernaan yang lainnya. Kemudian bolus, makanan itu kalau sudah ada di dalam lambung itu namanya bolus. Kemudian di dalam lambung, bolus itu bercampur menjadi cairan lambung dan digiling menjadi halus yang dinamakan dengan kimus. Jadi tadi itu tuh yang bolus berubah nama ya dari makanan, baik itu ikan, daging, ayam, atau sayuran, apapun itu. Jika sudah masuk itu bernama kimus, dan kemudian sudah masuk ke dalam lambung itu bernama bolus. Jadi kita berubah, apapun makanannya tetap namanya bolus dan kimus. Kemudian bolus bercampur dengan cairan lambung dan digiling menjadi halus yang dinamakan kimus. Kemudian dari lambung, kimus itu masuk ke dalam usus halus itu sedikit demi sedikit setelah sphincter menutup. Jadi ada lagi ya pintu dari lambung menuju usus halus, itu ada lagi pintu untuk mencegah makanan yang telah masuk ke usus halus balik lagi ke lambung. Nah, kemudian kimus itu juga masuknya sedikit-sedikit ke dalam usus kecil. Lambung mengeluarkan cairan berupa campuran air, enzim, dan asam klorida yang pH-nya kurang lebih 2. Itu berperan membuka gulungan protein atau dinamakan dengan denaturasi. Di mana denaturasi itu suatu proses pemecahan protein yang dalam hal ini terjadi perubahan kimia, fisik, dan biologi pada makanan. Sehingga makanan itu siap dicerna dan mencegah pertumbuhan bakteri, bahkan membunuh sebagian besar bakteri pada makanan. Kemudian dia bisa juga menghidrolisis sedikit karbohidrat, hanya sedikit ya. Hidrolisis itu penguraian zat yang disebabkan oleh air. Kemudian enzim di cairan ludah tidak bekerja di lambung karena asamnya terlalu tinggi. Kemudian di dalam lambung terdapat namanya hormon gastrin yang pH-nya itu kurang dari 2, sekitar 1,5 sampai 1,7. Fungsinya itu merangsang sel-sel kelenjar lambung untuk mengeluarkan cairan hidroklorida yang dapat menyesuaikan tingkat keasaman lambung. Nah, di sini sering dibilang enzim hormon. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang enzim. Enzim itu adalah protein. Semua enzim itu protein, tapi tidak semua hormon itu adalah protein. Kemudian kalau enzim itu katalis yang dapat mempercepat proses reaksi tanpa habis. Jadi misalnya tuh kepake enzimnya misalnya nih 1 gram. Jadi balik lagi juga 1 gram dia nggak habis, dia cuma dapat mempercepat reaksi aja. Kemudian enzim juga tidak bisa diproduksi dari luar, beda dengan hormon.
Kemudian kalau hormon itu zat khusus yang mengkoordinasikan kegiatan sel-sel tertentu di daerah tertentu dari tubuh. Nah, hormon ini diproduksi oleh sel-sel dalam kelenjar, disekresikan ke dalam aliran darah. Nah, jadi hormon ini adalah zat pengatur. Kalau enzim tadi kan untuk mempercepat proses reaksi. Nah, hormon ini dapat didapatkan dari luar tubuh. Sekarang kan banyak tuh obat-obat untuk pengatur hormon, penstabil hormon gitu. Nah, misalnya kayak untuk hormon untuk wanita, untuk pria itu kan bisa diatur semuanya. Tapi kalau misalnya enzim itu nggak bisa didapatkan dari luar, itu hanya diproduksi oleh tubuh aja. Nah, di dalam lambung itu ada namanya hormon kolesistokinin. Nah, kolesistokinin itu hormon pengatur metabolisme. Oke. Nah, tadi kan seperti saya jelaskan tadi kan namanya hormon pengatur ya. Berfungsi untuk memperlambat, ada lagi namanya selain kolestokinin itu ada namanya peptida. Itu berfungsi untuk memperlambat gerakan saluran cerna sehingga makanan tuh lebih lama di lambung dan lebih lama untuk dihaluskan di lambung, kemudian sedikit demi sedikit menuju usus halus. Jadi nggak sebanyak tadi atau selancar tadi ya, dari yang seperti dari mulut ke esofagus kemudian ke lambung. Nah, kalau ini sedikit demi sedikit. Jadi makanan tuh lebih lama di lambung untuk dihancurkan. Kemudian ada juga namanya peptida, itu berfungsi untuk sekresi asam lambung. Dan enzim-enzim yang ada di lambung itu ada beberapa, yaitu protease. Fungsinya untuk memecah protein menjadi molekul yang lebih kecil atau asam amino. Pepsin itu memecah ikatan kimia tertentu protein dan menghasilkan peptida. Kemudian yang kedua ada namanya enzim renin, itu untuk mengubah protein dalam susu menjadi peptida. Dan ketiga itu gelatinase, mencerna gelatin dan kolagen menghasilkan asam amino. Dan enzim lipase itu untuk mencerna lemak mentega. Nah, kita ke usus halus. Usus halus itu kimus yang tadi sudah melewati lambung, itu melewati lubang saluran empedu. Kemudian fungsi utama dari usus halus ini, fungsi utama, ingat ini yang bagian pentingnya, yaitu mengabsorpsi zat gizi atau menyerap zat gizi dari makanan yang kita makan. Ini adalah fungsi utamanya. Kemudian di dalam usus halus ini, tadi kan ada tuh getah empedu, kemudian ada namanya pankreas. Nah, kalau misalnya getah empedu itu fungsinya untuk mengemulsifikasi lemak atau menjadi zat emulsifier. Emulsifier itu untuk menurunkan tegangan permukaan yang membatasi antara lemak dengan air. Karena kan lemak tuh bersifat nonpolar, kalau air itu bersifat polar.
lemak tidak larut air, sedangkan air kan larut air tuh. Jadi ada tegangan permukaan yang tebal di situ. Nah, si empedu inilah nanti yang akan menetralkan atau menurunkan tegangan permukaan itu, sehingga lemak itu akan bercampur dengan air, akan ternetralisir lah dengan air gitu, paling tidak sedikit. Nah, makanya itu kalau kita makan segala sesuatu yang berlemak, nah itulah peran si getah empedu itu di situ gitu kan ya. Kemudian nanti ada namanya sphincter pylorus. Oke, sphincter pylorus itu untuk mencegah isi usus kembali ke lambung dan menjaga agar bolus tinggal cukup lama di lambung. Oh, ini udah ya tadi ya. Kemudian ada lagi di sini. Nah, usus halus itu pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak ada di usus halus. Cairan pankreas mengandung enzim-enzim yang berperan pada ketiga jenis zat energi ini. Sel-sel dinding usus halus juga mengeluarkan enzim pencernaan pada permukaannya. Jadi nyampe ke usus halus ini udah nggak asam lagi ya sifatnya ya, karena usus halus itu nggak bisa sifatnya kalau asam itu nggak bisa, jadi dinetralkan dengan harus dinetralkan dulu baru bisa masuk ke usus halus. Kemudian cairan pankreas itu mengandung natrium bikarbonat, bersifatnya basa. Nah, inilah jadi cairan pankreas inilah nanti yang menetralisir kimos tadi yang bersifat asam dari lambung tadi ya. Jadi netral atau sedikit basa, karena kan si usus halus ini berbeda dengan si lambung tadi. Si usus halus ini dia memiliki dinding yang tidak tebal, jadi dia tidak tahan terhadap asam. Nah, inilah fungsi si cairan pankreas tadi di usus halus. Cairan empedu itu dikeluarkan hati terus-menerus ke duodenum, disimpan di kantung empedu. Nah, kan berperan sebagai emulsifier lemak sehingga menjadi suspensi garam air. Jadi lemaknya bisa larut dalam air. Terus di ujung usus halus itu ada lagi namanya, ada pintu lagi tuh namanya sphincter ileocecal. Jadi beda-beda ya nama pintunya, yang berfungsi mengosongkan isi usus halus ke dalam usus besar. Di sini juga ada enzim-enzim yang dihasilkan oleh usus halus. Yang pertama itu ada sukrase. Ini beberapa ya, ada sukrase itu memecah sukrosa menjadi disakarida dan monosakarida. Kemudian ada namanya maltase, sesuai namanya itu memecah maltosa menjadi glukosa. Laktase itu memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, itu turunan-turunan dari glukosa tadi, si galaktosa. Nah, kemudian kita akan beranjak ke usus besar. Nah, itu adalah usus buntu ya. Jadi untuk pengetahuan di sini, jadi hoax ya, misalnya tuh ada, kalau orang zaman dulu kan ngomong, awas jangan makan biji cabai, biji terong, atau biji jambu, nanti kena ini apa namanya,
ditampung di usus, kena ini apa namanya usus buntu katanya gitu. Padahal enggak, bukan karena biji-bijian itu ya usus buntu. Selama ini sih nggak ada tuh usus buntu tuh isinya biji cabe, biji terong, biji jambu klutuk, itu nggak ada. Jadi rata-rata tuh di sini tuh usus buntu tuh meradang tuh biasanya terjadi tuh karena kita kebanyakan makan, bisa jadi karena kebanyakan makan pedas, kebanyakan lemak, kan ya itulah ya, kalau kita tuh nggak boleh makan sesuatu yang berlebihan, walaupun itu menyehatkan, kalau berlebihan pun itu akan menjadi racun, sehingga membuat kita kan ada juga tuh namanya radang usus. Nah itulah radang-radang tersebut itulah yang menyebabkan sakit gitu. Nah jadi usus buntu ini bukan karena menampung biji-bijian, tapi karena meradang, makanya ada namanya penyakit usus buntu, sehingga usus buntu itu harus dipotong dan harus dikeluarkan. Karena kalau meradang, ya itu tadi, ya akan mengganggu sistem pencernaan pada tubuh manusia. Kita masuk ke usus besar atau kolon. Di sini memang tempatnya, atau bisa dilihat juga dari gambarnya, itu ukurannya lebih besar daripada usus halus. Jadi lebih lapang, lebih lega. Tetap ya, makanan di sini namanya kimus. Kimus itu masuk ke usus besar, bagian kanan perut, kemudian melewati lubang menuju usus buntu dan turun ke rektum. Jadi di sini sifat netral cairan usus halus dan usus besar memungkinkan pertumbuhan bakteri. Makanya tadi tuh si anggora ditemenin sama bakteri. Walaupun dalam keadaan sehat, usus itu menunjang kehidupan bakteri baik yang tidak membahayakan bagi tubuh, yang membentuk vitamin B dan K dalam keadaan yang baik. Kemudian bakteri tersebut menghasilkan gas sebagai sisa produk metabolisme makanan. Nah itulah yang biasanya kita sehari-hari dinamakan kentut. Karena kan kentut itu berbentuk gas, berupa gas. Nah usus besar merupakan bagian akhir dari saluran cerna, berperan sebagai tempat mengumpulkan sisa makanan padat. Fungsinya mengabsorpsi air dan mineral tertentu, serta tempat pertumbuhan bakteri. Sisa makanan ditahan dalam kolon paling lama kurang lebih sampai 24 jam. Karena kontraksinya peristaltik, sama dengan yang tadi ya, dengan esofagus peristaltik, dan lambung juga peristaltik ya. Jadi bergeraknya lebih lambat dalam kolon, sehingga bakteri berkesempatan berkembang biak. Bakteri mendapat makanan dari sisa makanan yang ada. Jadi 10% energi yang diabsorpsi seseorang itu dapat berasal dari jalur ini. Bakteri itu membentuk beberapa vitamin, tapi dalam jumlah yang kecil. Sebagian kecil banget itu vitamin B dan K. Makanya kita harus banyak minum, karena di saluran akhir inilah untuk menyerap air. Jadi biar feses itu kita nggak keras, jadi diusahakan untuk banyak minum dan banyak mencerna dan banyak makan makanan yang berserat tinggi. Ini memiliki sensor khusus seperti ini yang ada di
Nah, ini ada rektum namanya ya. Jadi rektum itu adalah, jadi inget-inget nih, yang ada sistem pencernaan tuh namanya rektum. Nah, ini rektum. Jadi ini bukan anus. Anus itu adalah nama dari seperti sphincter atau seperti pintu-pintu yang lainnya kayak sphincter kardiak, sphincter pylorus. Nah, ini namanya pintu bagian akhir tuh namanya anus. Jadi, untuk menyimpan makanan, untuk menyimpan feses setelah usus besar itu ada namanya rektum. Jadi jangan lupa sistem pencernaan kita ada namanya rektum, bukan anus. Anus itu hanya sebagai pintu saja. Jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa lanjut di grup ya. Nanti insya Allah akan saya jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.